Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, kelas C, mata kuliah Keamanan Manusia. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas policy brief dari isu pembuangan limbah nuklir Jepang dan keterkaitannya terhadap keamanan manusia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maya Salsabil Putri Riyadi, dan anggota saya ada Aisyah Lubabat Tunawa, Dinda Aisyah Alia, Sydney Ilmayah Cinta Nur Farzan, Hamid Endrianto, Novarian Anugrah Satria Saputra. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini saya mengerti policy message pada materi yang kita diskusikan. Poin pertama itu Jepang sebagai produsen energi terbesar kedua kali ketiga itu menghadapi tantangan serius terkait pembuangan limbah laut dan data menunjukkan bahwa Jepang itu menggunakan energi nuklir itu sebesar 51,9 terawatt, yang mana dengan besarnya penggunaan nuklir ini menghasilkan limbah-limbah yang nantinya dibuang. Nah, limbah itu berupa air yang terkandung zat radioaktif yang bebas dipakai untuk meningkatkan reaktor pembangkit listrik tenaga nuklir. Untuk poin kedua yaitu peningkatan produksi limbah nuklir memberikan dampak negatif signifikan seperti misalnya mengancam ekosistem laut dan biodiversitas, kemudian menciptakan kontaminasi air laut dan serta risiko paparan manusia melalui konsumsi produk laut yang terkontaminasi meningkat. Kemudian poin ketiga yaitu Jepang telah mengambil langkah-langkah untuk mengatasi krisis ini dengan mengolah air limbah nuklir ke tingkat yang aman dan mencampurinya dengan air laut secara ekstensif, serta mengubah limbah nuklir menjadi buang air dan membuangnya ke atmosfer menggunakan evaporator, sehingga dengan tindakan seperti itu akan menghasilkan polusi yang jauh lebih rendah dibandingkan membuang limbah langsung ke laut. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, untuk bagian pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jadi apa yang akan kita bahas di policy brief ini? Jadi pembuangan limbah nuklir menjadi isu kritis yang meresahkan, terutama di Jepang, sebuah negara yang aktif dalam industri nuklir. Keterlibatan Jepang dalam kegiatan nuklir memunculkan pertanyaan serius tentang dampaknya terhadap keamanan manusia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Dalam policy brief ini akan dibahas secara komprehensif mengenai praktik pembuangan limbah nuklir di Jepang dan bagaimana hal ini terkait erat dengan keamanan manusia. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, pada bagian pembahasan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Terima kasih moderator atas kesempatan waktu yang diberikan untuk saya, Hamid Endrianto, dengan NIM 20210510295, yang sudah merancang dan akan membahas dalam lingkup bagian overview of the issue pada topik pembahasan policy brief pembuangan limbah nuklir Jepang dan keterkaitannya terhadap keamanan manusia oleh kelompok 5 dari kelas C. Oke, pada pembahasan ini yang pertama mengenai dampak lingkungan dari pembuangan limbah nuklir. Pada aspek lingkungan, dampak signifikan dari pembuangan limbah nuklir Jepang, khususnya pasca tragedi Fukushima, memerlukan analisis mendalam tentang kompleksitasnya. Kehadiran zat radioaktif misalnya dalam limbah tersebut yang mampu bertahan selama ribuan tahun menimbulkan tantangan unik dalam pengelolaannya. Aspek kritis yang muncul adalah potensi kontaminasi air, di mana limbah nuklir yang dibuang ke laut atau bocor dari fasilitas penyimpanan dapat mencemari sumber air, termasuk air tanah dan permukaannya.
Hal ini berdampak pada ekosistem akuatik di mana radiasi dapat terakumulasi dalam rantai makanan dari organisme mikroskopis misalnya hingga ikan yang dikonsumsi manusia, menimbulkan resiko kesehatan yang serius. Dampak pada tanah juga penting. Dengan bahan radioaktif yang bocor ke dalam tanah dapat mengubah komposisi kimianya, merusak flora lokal, dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Risiko ini tidak hanya berdampak pada keanekaragaman hayati, tetapi juga pada produktivitas pertanian, keamanan pangan, dan ekonomi lokal. Risiko terhadap fauna juga penting untuk diingat. Dengan satwa liar di area terkontaminasi dapat terpapar radiasi yang mengakibatkan perubahan perilaku, penurunan populasi, bahkan mutasi genetik yang mungkin saja terjadi. Dampak ini berpengaruh pada keseluruhan keseimbangan ekosistem tersebut. Nah, di sisi lain, dilema etis dan sosial juga muncul dalam menyeimbangkan kebutuhan energi nuklir dengan resiko lingkungan. Diperlukan dialog inklusif antara pemangku kepentingan untuk mencapai solusi berkelanjutan. Pengembangan teknologi penyimpanan limbah yang lebih aman dan kebijakan serta regulasi yang ketat menjadi penting untuk mengurangi risiko lingkungan. Nah, perlu diketahui, peran organisasi internasional seperti International Atomic Energy Agency atau IAEA, sebuah badan khusus dari PBB yang memaknai pusat kerjasama dunia di bidang nuklir dan berupaya untuk mempromosikan penggunaan teknologi nuklir yang aman, terjamin, dan damai misalnya. Keterlibatannya dalam menyediakan kerangka kerja dan pengawasan sangat penting. Begitu pula dengan kerjasama internasional dalam transfer pengetahuan dan teknologi. Kemudian poin B, yang kedua, yaitu implikasi yang ditimbulkan dalam memengaruhi keamanan manusia. Dalam konteks keamanan manusia, implikasi pembuangan limbah nuklir sangat luas, mencangkup kesehatan publik dan keamanan manusia. Dalam hal ini, keamanan sosial. Dampak langsung pada kesehatan meliputi peningkatan risiko kanker, mutasi genetik, dan penyakit terkait radiasi. Implikasi sosial ekonomi juga signifikan dengan masyarakat di dekat area pembuangan limbah sering menghadapi stigma dan diskriminasi yang memengaruhi akses mereka terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, serta menciptakan ketidaksetaraan sosial yang mempunyai sekat begitu dinamis. Nah, dalam hal ini, keamanan pangan menjadi perhatian utama, salah satunya itu. Dengan limbah nuklir yang mengkontaminasi sumber pangan, khususnya ikan dan produk laut yang secara langsung mencemarinya, mengancam kesehatan konsumen dan ekonomi lokal. Dampak psikologis dan mental dari ketakutan akan radiasi juga penting untuk diingat, memperburuk kondisi stres dan kecemasan yang mungkin dialami oleh masyarakat Jepang era sekarang ini. Nah, pendekatan holistik dan terintegrasi diperlukan untuk mengatasi dampak ini, melibatkan adanya penanganan kesehatan, dukungan sosial, kebijakan keamanan pangan, dan komunikasi risiko yang efektif. Pemantauan dan penelitian berkelanjutan penting untuk memahami dan mengurangi risiko ini. Kemudian kita masuk poin yang ke C, yaitu aspek politik dan keamanan internasional. Pada poin ketiga ini, dari perspektif politik dan keamanan internasional, pembuangan limbah nuklir Jepang menimbulkan pertanyaan penting tentang tanggung jawab dan kerjasama internasional dalam mengelola bahan berbahaya tersebut. Keputusan Jepang ini memerlukan koordinasi dan dialog antar negara untuk mengurangi risiko lingkungan dan menjaga stabilitas politik regional. Keterlibatan dan respons komunitas internasional termasuk organisasi AI, IAEA tersebut yang tadi sudah dibahas menjadi penting dalam memastikan bahwa negara-negara mengikuti pedoman keselamatan dan keamanan yang ketat. Pertukaran pengetahuan dan praktik terbaik antar negara penting dalam mengelolaan limbah nuklir yang aman dan efektif.
Keputusan Jepang ini juga menyoroti perlunya pendekatan yang berimbang antara pengembangan ekonomi dan perlindungan lingkungan kerja. Kerjasama internasional dalam konteks ini dapat mengurangi resiko lingkungan dan membangun kepercayaan dan kerjasama antar negara. Kemudian kita masuk poin yang terakhir, yaitu poin D, yang membahas mengenai tantangan dan solusi pengelolaan limbah nuklir. Pada poin keempat yang terakhir ini, mengatasi tantangan pengelolaan limbah nuklir dan mengembangkan solusi memerlukan strategi komprehensif yang telah disebutkan di awal tadi, mencangkup aspek teknis, regulasi, dan kerjasama internasional. Pengembangan teknologi pengelolaan atau pengolahan limbah yang lebih efisien dan aman penting, termasuk penelitian dalam metode baru untuk meminimalkan dampak lingkungan. Peningkatan regulasi dan standar keamanan global, serta transparansi dan akuntabilitas juga kritikal. Kerjasama internasional dalam riset dan pengembangan penting untuk diketahui, termasuk kolaborasi dalam penyimpanan geologis jangka panjang. Jepang telah mengambil langkah dengan mengolah air limbah nuklir untuk mengurangi bahan radioaktif dan menggunakan air laut untuk mencapai tingkat yang lebih aman. Edukasi dan kesadaran publik tentang isu limbah nuklir dan pendekatan yang diambil untuk mendukung solusi yang efektif perlu dicatat. Pendekatan ini menekankan pentingnya inovasi, regulasi yang limbah nuklir yang aman dan berkelanjutan. Sekiranya demikian 4 poin mengenai overview of the issues yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya lanjutkan kembali ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibahas mengenai kebijakan-kebijakan yang akan diambil, yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih kepada moderator dan teman-teman semuanya. Berikut adalah rekomendasi kebijakan yang dapat dipertimbangkan dalam studi kasus ini. Yang pertama itu adalah transparansi dan keterlibatan internasional. Limbah nuklir adalah bahan berbahaya yang memiliki efek jangka panjang, baik dalam lingkungan dan kehidupan manusia. Sangat penting untuk memastikan bahwa limbah nuklir ini harus dibuang dengan aman dan bertanggung jawab. Keterlibatan internasional dan transparansi dapat membantu proses pembuangan limbah nuklir memenuhi standar keamanan yang ketat. Karena limbah nuklir ini dapat dibawa oleh arus laut dan angin, dan itu dapat membahayakan negara-negara di sekitarnya. Nah, negara-negara tetangga Jepang memahami bahwa potensi tersebut akibat dampak dari pembuangan limbah nuklir dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri mereka. Dengan adanya keterlibatan internasional dan transparansi dapat membangun kepercayaan antara pihak yang berbeda tentang dampak limbah nuklir terhadap lingkungan dan manusia. Ini merupakan suatu solusi yang lebih baik. Nah, yang kedua itu adalah peningkatan pemantauan lingkungan. Nah, dalam kasus pembuangan limbah nuklir di Jepang, pemantauan lebih banyak diperlukan untuk memastikan bahwa limbah nuklir tidak mencemari lingkungan dan membahayakan manusia. Ini karena limbah nuklir mengandung radionuklida yang dapat menyebabkan kanker, mutasi, dan kerusakan genetik lainnya. Ada banyak cara untuk memantau lingkungan, seperti yang pertama, pengambilan sampel dari air, udara, dan tanah di lingkungan sekitar tempat pembuangan limbah nuklir. Selanjutnya, sampel tersebut dianalisis untuk memastikan apakah mengandung radionuklida dan zat berbahaya lainnya. Dan yang kedua itu adalah penggunaan alat pemantau radiasi untuk mengukur tingkat radiasi di sekitar tempat pembuangan limbah nuklir. Nah, yang ketiga adalah observasi flora dan fauna di sekitar lokasi pembuangan limbah nuklir untuk mengidentifikasikan tanda-tanda pencemaran. Oleh karena itu, dalam hal pembuangan limbah nuklir di Jepang sangat penting untuk meningkatkan pemantauan lingkungan. Nah, pemantauan yang efektif dapat melindungi lingkungan dan kesehatan manusia dari efek buruk limbah nuklir. Nah, yang ketiga adalah konsultasi dengan negara-negara yang terkena dampak. Nah, jika limbah nuklir Jepang dibuang ke laut, arus laut akan melewati wilayah seperti China, Korea Selatan, dan Indonesia. Hak negara untuk melindungi lingkungan mereka dari pencemaran diakui oleh hukum internasional. Negara-negara yang terkena dampak dapat berkonsultasi untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati dan untuk mengatasi kekhawatiran mereka tentang dampak
limbah nuklir terhadap baik dari kesehatan manusia, lingkungan, dan ekonomi. Selain itu, konsultasi tersebut dapat meningkatkan kerjasama dan kepercayaan antara Jepang dengan negara tetangga di sekitarnya. Baik, sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, selanjutnya mengenai kebijakan akan dilanjutkan oleh teman saya lagi. Baik, saya di sini akan melanjutkan dari rekomendasi kebijakan, yaitu nomor 4 di sini adalah evaluasi teknologi pengolahan limbah. Tujuan evaluasi teknologi pengolahan limbah adalah untuk mengetahui seberapa efektif dan aman teknologi tersebut untuk menangani limbah nuklir. Evaluasi ini dilakukan melalui simulasi komputer, pengujian laboratorium, dan survei lapangan untuk memastikan bahwa limbah nuklir dapat diproses dan dibuang dengan cara yang tidak membahayakan keselamatan manusia. Evaluasi teknologi pengolahan limbah juga penting untuk memastikan bahwa limbah nuklir tidak akan mencemari lingkungan dan membahayakan kesehatan masyarakat. Nah, yang kelima di sini adalah melibatkan masyarakat Jepang dalam mengambil keputusan. Ada banyak alasan untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan tentang pembuangan limbah nuklir. Pertama, sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang dibuat benar-benar mempertimbangkan kepentingan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak pembuangan limbah nuklir harus diberikan hak untuk mengetahui tentang proses pengambilan keputusan dan untuk berpartisipasi dalam proses tersebut. Kedua, keterlibatan masyarakat dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang merasa terlibat dalam proses akan lebih cenderung menerima keputusan yang dibuat. Dalam kasus pembuangan limbah nuklir Jepang, melibatkan masyarakat sangat penting untuk memastikan keamanan manusia. Limbah nuklir adalah bahan berbahaya yang dapat menyebabkan dampak kesehatan yang serius jika tidak ditangani dengan benar. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan untuk memastikan bahwa pembuangan limbah nuklir dapat dilakukan dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Yang keenam di sini adalah meningkatkan upaya mitigasi bencana nuklir. Dalam kasus pembuangan limbah nuklir di Jepang, ada beberapa alasan mengapa peningkatan upaya mitigasi bencana nuklir diperlukan. Sekitar 1,25 juta ton limbah nuklir yang akan dibuang adalah jumlah yang sangat besar, setara dengan sekitar 500 kolam renang ukuran Olimpiade. Resiko kecelakaan atau bocor meningkat karena pembuangan limbah nuklir dalam jumlah besar ini, yaitu radioaktif yang terkandung dalam limbah nuklir dapat bertahan selama ribuan tahun, yang berarti bahwa limbah nuklir akan terus menimbulkan ancaman bagi lingkungan dan kesehatan manusia selama ribuan tahun ke depan. Resiko penyebaran limbah nuklir ke wilayah yang luas meningkat karena keanekaragaman dan keragaman laut di sekitar Jepang. Keterikatan pembuangan limbah nuklir Jepang terhadap keamanan manusia dapat dilihat dari beberapa aspek, baik dari aspek kesehatan, ekonomi, dan lingkungan. Oleh karena itu, peningkatan upaya mitigasi bencana nuklir dalam kasus pembuangan limbah nuklir Jepang sangat penting dilakukan. Dengan meningkatkan upaya mitigasi bencana nuklir, resiko terjadinya kecelakaan atau bocor limbah nuklir dapat diminimalisir. Hal ini akan dapat membantu melindungi keamanan manusia dan lingkungan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.